mengatakan sholat itu akan saya bagi dua, sebagian untukku dan sebagian lagi untuk hambaku. Di mana pembagiannya? Kata Rasulullah, fanisfuha, kata Allah dalam hadis qudsinya, fanisfuha li wa nisfuha li abdi. Separuh untukku dan separuh lagi untuk hambaku. Di mana pembagiannya? Ternyata saat kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Di sini digambarkan idza qala al-'abd, ketika seorang hamba mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin di dalam salatnya, maka Allah kemudian menjawab, hammadani abdi, hambaku memujiku. Ayat demi ayat yang kita baca di dalam sholat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah kemudian menjawab. Saat kita selesai membaca ayat ini, berhenti di ayat itu, Allah menjawab, Athnai alayya abdi, kata Allah, hambaku mengagungkanku. Kemudian kita mengucap lagi Maliki yaumiddin, dialah Allah yang menguasai hari kemudian atau hari pembalasan. Maka Allah kemudian menjawab dari ayat ini, kata Allah, majaddani abdi, hambaku memuliakanku. Memuji, kemudian mengagungkan dan memuliakan. Setelah itu kemudian kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ketika kita membaca ayat itu, kemudian Allah mengatakan, hada baini wa baina abdi. Inilah bedanya aku dan hambaku, kata Allah. Hambaku menyembahku dan aku disembah oleh hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta akan saya kasih. Ketika Allah mengatakan wali abdi ma sa'ala, apa yang hambaku minta akan saya kasih, langsung disambut oleh kita permohonan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah kemudian menjawab, hadza li'abdi, kata Allah, inilah untuk hambaku. Apa untuk hambaku? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus yang akan diberikan oleh Allah, hidayah yang akan diberikan oleh Allah atas permintaan kita, maka Allah akan memberi atas permintaan itu. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para anbiya, para syuhada, para solihin, orang-orang yang betul-betul soleh, yang tergabung dalam kelompok nabi dan syahid. Ini yang kita minta jalannya mereka. Dan Allah dalam hadis ini akan memberi. Sehingga Allah malu kalau Allah tidak mengabulkan permintaan kita di dalam sholat kita. Wali abdi, kata Allah, dan bagi hambaku masa apa yang dia minta saya kasih. Subhanallah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Betapa mulianya kita saat melaksanakan sholat. Dengan khusyuk kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita meminta hidayah.
Kenapa hidayah yang diminta? Hadirin rahimakumullah, betapa beratnya menghadapi tantangan hidup ini. Hati kita dibolak-balik oleh sebuah kehidupan sehingga kadang kita lepas dari hidayah. Maka kita minta setiap saat dibimbing oleh Allah. Karena syaitan senantiasa menggoda kita, mengarahkan kita untuk hal-hal yang mungkar. Maka kita mohon sekali lagi hidayah dari Allah. Maka melalui salat itulah Allah mengatakan akan saya kasih hidayah itu. Karena itu hadirin rahimakumullah, melalui peristiwa Isra Mi'raj ini yang datang di bulan Rajab ini, mari kita kembali mengevaluasi salat kita guna khusyuk kita dalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita minta